Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen sekalian, perkenalkan nama saya Dwi Rani Putri. Saya dari mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan konsentrasi manajemen MSDM. Di sini saya dibimbing oleh Prof. Dewi Suswita sebagai pembimbing pertama saya dan pembimbing kedua saya ada Ibu Despinur Dara. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil penelitian saya dengan judul pengaruh budaya organisasi, disiplin kerja, dan employee benefit non finansial terhadap kepuasan kerja pada karyawan Jiwa Group. Untuk apa aja yang dijelaskan, yang pertama adalah latar belakang, rumusan dan tujuan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran. Untuk latar belakang sendiri dilatar belakangi sama industri F&B yang sangat bergantung pada interaksi langsung karyawan dan pelanggan yang akan berpengaruh dan terdampak ataupun terlihat dari hasil kepuasan kerja karyawan tersebut. Kedua, Jiwa Group beroperasi dengan budaya kerja, do it for the excitement, do it for the love, do it for the people. Jadi sebagai salah satu industri F&B yang juga cukup baru di industrinya, Jiwa Group itu memiliki budaya kerja, do it for the excitement, do it for the love, and do it for the people. Dan di sini berdasarkan hasil prasurvei, 70% karyawan belum memahami nilai budaya perusahaan. Terus 80% karyawan menyatakan nilai budaya belum tercermin dalam pekerjaan sehari-hari. Dan di sini juga dinyatakan kalau employee benefit non finansial masih dalam tahapan pengembangan dan belum merata. Nah, ini mengindikasikan bisa jadi terdapat gejala ataupun kondisi di mana employee benefit dan juga budaya organisasi dapat berpengaruh kepada kepuasan kerja dan budaya organisasi dan employee benefit juga berpengaruh pada disiplin work disiplin karyawan seperti itu. Dan di sini dari hasil prasurvei yang dibagikan kepada 30 orang sebagai responden masyarakat umum, employee benefit menempati hasil paling banyak dilanjut oleh budaya organisasi dan disiplin kerja. Ini yang menjadikan latar belakang mengapa ketiga variabel ini dijadikan variabel independen di penelitian ini gitu. Untuk rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, rumusan masalahnya apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja Jiwa Group, apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kepuasan Jiwa Group, apakah employee benefit non finansial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan karyawan Jiwa Group. Dan tujuannya untuk menganalisis pengaruh budaya, pengaruh disiplin kerja, dan menganalisis pengaruh employee benefit terhadap kepuasan kerja karyawan Jiwa Group. Untuk kerangka teori dan konseptual, untuk kepuasan kerja ini menggunakan teori Robbins Judge di tahun 2019, Lutyens 2017, Haber's Two Factor Theory. Indikatornya itu ada pekerjaan, atasan, rekan kerja, kesempatan pengembangan. Sedangkan untuk X pertama yaitu budaya organisasi menggunakan teori Robbins Coulter di tahun 2018, Shane di tahun 2010, CVF dengan memetakan melalui framework CVF Competing Values Framework oleh Cameron and Quinn di tahun 2011 dengan indikator karakter dominan, kepemimpinan, manajemen karyawan, dan perekat organisasi. Selanjutnya ada disiplin kerja sebagai X2 ini menggunakan teori Hasibuan di 2024, Mangkunegara di 2011, dan juga Sutrisno di tahun 2020, di mana indikator yang digunakan itu ada ketempatan waktu, kepatuhan, seragam, tanggung jawab, dan tugas. Untuk employee benefit non-finansial S3, dengan dasar teori Dessler 2020, Armstrong Taylor 2020, dengan post teori, dengan salah satu teori pendukungnya itu adalah post teori, perceived organization teori oleh Ensberger et al. Tahun 1986, di mana indikatornya adalah keadilan distribusi penghargaan atasan terhadap karyawan, terus juga kesempatan dan pengembangan. Untuk metode penelitiannya ini menggunakan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan sampel S. Populasinya itu ada 179 karyawan PKWTT dengan sampel 90 responden berdasarkan Hare et al. Dengan teknik proportive sampling. Instrumen yang digunakan ada skala Likert 1 sampai 5.
Terus juga analisis datanya dengan outer model, validitas dan reliabilitas, inner model, R2, eh, F F2 dan path coefficient. Terus lokasi penelitian ada di Jiwa Group, FNB lokal Indonesia dengan ketentuan PKWTT itu minimal 6 bulan kerja. Di sini dengan uji statistik loading factor itu kurang dari 0,7, AV kurang dari 0,5, CR 0,7, FIF lebih dari 3,3 dan T-stat-nya tes statistiknya kurang dari 1,96. Nah, berikut merupakan hasil dari uji validitas dan reliabilitas budaya organisasi dengan di keempat variabel berdasarkan AV, Cronchbatch dan juga CR-nya itu menunjukkan bahwa keempatnya ini valid dan reliable dengan kriteria penerimaan sebagai berikut. Dan hasil dari pengujian hipotesis yang dilakukan bahwa budaya organisasi terhadap kepuasan kerja itu menunjukkan arah yang positif namun tidak signifikan. Sedangkan untuk disiplin kerja, employee benefit terhadap kepuasan kerja menunjukkan arah yang positif dengan pengaruh yang signifikan seperti itu. Jadi hipotesis 1 ditolak dan H2 dan H3 diterima, yakni disiplin kerja dan employee benefit non finansial ini berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Nah, berikut merupakan pembahasan hasil penelitiannya. Budaya organisasi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa H1 ditolak karena tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, sedangkan hipotesis kedua dan hipotesis ketiga ini diterima. Dan analisis mengapa hipotesis 1 ditolak, yakni budaya organisasi menunjukkan arah yang positif tapi tidak signifikan, dapat dilihat dari teori Shen 2010 yang juga membukakan kalau misalnya budaya itu baru akan mempengaruhi ketika sudah terinternalisasi dengan baik, sedangkan budaya pada Jiwa Group baru berada pada tataran expose value di mana belum menjadi enchanted value yang nilai yang mengakar dan sudah diaplikasikan melalui tindakan sehari-hari. Dan ini juga ditunjuk dan ini sejalan dengan temuan di price survey yang menemukan bahwa 70% dari 30 responden karyawan belum memahami nilai-nilai budaya dan belum mencerminkan nilai-nilai budaya dalam kegiatan sehari-hari seperti itu. Dan untuk kesimpulan dan saran, budaya organisasi kesimpulannya berpengaruh positif namun tidak signifikan, dan ini bisa disebabkan karena internalisasi belum merata di seluruh karyawan. Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan, dan disiplin ini membangun kepuasan kerja karyawan. Terus employee benefit non finansial berpengaruh signifikan dan memiliki arah yang positif. Program employee benefit non finansial meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Dan saran dan aplikasinya untuk variabel budaya organisasi, dapat dilakukan culture immersion program berkala seperti SOP yang lebih jelas dan struktur pemimpin sebagai role model. Sedangkan untuk disiplin, sistem absensi digital dan fingerprint, apresiasi karyawan disiplin, dan sanksi proporsional. Terus juga employee benefit non finansial, perlu diadakannya evaluasi pemerataan benefit, transparansi distribusi, promosi berbasis prestasi. Dan untuk penelitian secara keseluruhan perlu ditambah variabel lainnya yang dapat mendukung ataupun mempengaruhi kepuasan kerja supaya kepuasan kerjanya lebih terdefinisikan pengaruhnya dengan semakin baik. Sedemikian jauh pemaparan dari hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.